itu rumit. Mari kita sederhanakan. Selamat datang di Portal Cinta episode 2. Hari ini kita akan membahas topik-topik hangat mengenai cinta para Gen Z. Sesuai yang kayak di episode 1 kemarin, kita akan tarik satu kartu tarot untuk membahas topik kita hari ini. Boleh John, langsung tarik aja. Tapi sebelum itu, kita kedatangan orang baru nih. Coba perkenalkan dulu dong namanya. Hai guys, gue Helena. Gue kebetulan teman mereka ya. Dan kebetulan gue ditarik di sini. Oke, karena kurang asik rasanya nih, jadi kita sepertinya bakal meminta Helena untuk tarik kartunya aja. Silakan ya. Apa nih? Gue nggak ngerti tarot. Oh, Apa ini? Empress. kita dapat kartunya Empress. Empress itu biasanya melambangkan wanita yang seperti ratu, memiliki value yang tinggi. Seperti Gen Z ini, banyak-banyak yang value tinggi ya. Benar. Aja. Jadi Tema kita apa nih, Cok, kali ini kalau menghubungkan dengan kartu The Empress ini, Cok? Jadi pada episode 2 kali ini sebenarnya kita mendapatkan tema High value woman. betul, high value woman atau perempuan high value. Jadi gimana guys? Menurut kalian nih, apa hal pertama yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar high value woman? Oke. Pertama dari siapa dulu nih? Kalau menurut gua nih, high value woman itu adalah seorang wanita yang bisa melakukan segalanya tanpa bantuan laki-laki. Dia dapat hidup mandiri, Mandiri ya. seperti independent woman. Yes. Itu menurut gua dia adalah satu high value woman. Oh. Gitu. Oke. Kalau Benar. menurut kalian? Kalau gue sih gimana ya? Gue sebagai wanita sendiri ngerasa kalau kita dengar istilah high value woman, gue sih kurang mengerti ya jujur. Apa sih yang dari wanita itu high value? Karena kan menurut gue kita tuh kan katanya setara, sama, kesetaraan gender. Tapi mungkin ya kata yang dikatain John tadi, yang mungkin pendidikannya tinggi atau background keluarganya kaya, Yes. atau mungkin ya cantiknya itu luar biasa. Oke. Kalau menurut gua agak berbeda sih. High value woman itu menurut gua tidak hanya dilihat dari fisiknya yang elok, parasnya yang cantik, atau cuman sekedar dia orang kaya atau berpakaian modis. Tapi menurut gua high value woman itu adalah wanita-wanita yang bisa membawa diri dan dirinya tuh tidak mau untuk dilihat rendah dibandingkan laki-laki. Jadi dia merasa, gua nggak butuh cowok. Gua bukan nggak butuh cowok sih, tapi mungkin lebih ke tanpa pasangan pun kayaknya gue bisa hidup deh. Gua bisa menafkahi diri gue sendiri, gua bahagia tanpa pasangan, gue punya teman-teman, gue punya orang tua, gue punya saudara-saudara yang baik sama gua. Jadi dia tuh tidak terfokus pada pasangan aja gitu. Dia bisa membawa diri, dia orang yang bijaksana, terus bukan tipe orang yang kolot gitu lah. Itulah menurut gua ciri dari high value woman. Oke. Gimana ya? Dengan pendapat Anda terakhir seperti Ya, kalau gua sih kalau high value woman ya berarti standar hidupnya dia dong. Standar hidupnya dia kan pasti kan udah tinggi kan. Terus dari itu juga sebelumnya lu juga udah mention kan kalau high value woman itu mandiri kan ya kan. Iya, independen. Mandiri ya, independen secara finansial mungkin, terus dia secara emosionalnya juga. Pokoknya dalam segala aspek ya kan. Iya. Terus dari itu kalau misalkan dia punya pasangan, dia tidak tidak menganggap hubungan itu tuh sebagai cuma status doang, tapi sebagai nilai dan visinya dia sih sebenarnya. Benar. Itu yang Giri bilang tadi kan dia sempet gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Tadi Giri bilang gaya hidup ya. Menarik sih. Gaya hidup. Gue mungkin ada pertanyaan tambahan sih. Tapi menurut kalian apakah apa bedanya high value woman sama cewek yang matre? Mirip nih, tadi kan ngomongin gaya hidup ya, ngomongin gaya hidup kan. Apa bedanya high value woman sama cewek-cewek yang gue nggak bilang semua ya, mesti cewek-cewek yang matre, yang pengen gimana ya ngomongnya? Kan tadi ngomong gaya hidup, ngomong ya itu istilah kata perekonomian kan gitu.
Apa bedanya? Maksudnya menurut kalian ada nggak sih bedanya antara yang high value woman? Gimana cara beda high value woman sama cewek yang terlihat high value padahal enggak? Gitu. Gue mengerti ya pertanyaannya. Jadi menurut gua kenapa high value woman adalah wanita kalau dibanding sama yang matre itu kan menurut lu. Jadi bedanya tuh sebenarnya simple ini. High value woman adalah orang yang bisa hidup mandiri. Benar-benar kayak yang gue bilang hidup mandiri. Jadi dia bakal lebih ke arah independen. Sedangkan kalau misalkan cewek matre itu sebenarnya bukanlah wanita yang independen. Oh. Matre dia tuh butuh orang lain. Dari orang lain. Biasanya dipakai tuh ya laki-laki yang mau sama dia kan pasangannya. Makanya dalam high value woman nih ada kata-kata high value woman. Nggak ada namanya high value man tuh nggak ada. Oh. Jarang, sangat-sangat tidak terlihat. Nggak pernah nih gua dengar high value man nggak ada. Karena laki-laki itu dituntut untuk high value emang pada dasarnya. Betul. Gue setuju, Ya, gue setuju. Menurut yang lain gimana? Jujur kalau menurut gue sih gue nyindir dulu yang high value man, kayaknya emang kalau di mata pandang cewek-cewek itu tuh kalau lu nggak bisa menafkahi diri lu sendiri, kenapa kita harus mau? Nah, Itu benar, dia. iya. Makanya untuk laki-laki mungkin lebih dituntut, lebih dipaksa untuk menjadi istilahnya eligible bachelor yang Ya. bagus lah, yang Betul. idaman-idaman. Betul. Kalau wanita tuh mungkin karena kita lebih mau milih-milih, lebih picky, jadinya tuh kita juga merasa kayaknya gue harus masa lebih. Iya. Mungkin itu. Tapi kalau untuk perbedaan antara cewek yang matre sama yang benar-benar high value, kalau lu lihat sekilas aja sih kayaknya agak susah ya kadang-kadang. Iya. Kecuali lu bisa membaca orang. Ya. Yang paling tepat kalau lu coba deketin, ciri-cirinya apa sih yang matre? Biasa tuh yang istilah tuh dikit-dikit, yang gimmicknya tuh, sayang maaf handphone aku rusak, beliin dong. Nah, itu baru matre. Ada tapi ada ya. Ada, gua tahu. Itu gua pernah diceritain sama teman gua. Dia pacaran nih, terus lagi ceweknya punya handphone iPhone 15 kalau nggak salah. 15. Iya, waktu Baru itu. keluar. Enggak, itu yang lama. Waktu itu iPhone 16 baru keluar. Oke. Terus kan ngetik kan, ceritanya lagi chat-chatan tuh sama pacarnya. Terus pacarnya yang ceweknya balasnya lama banget. Terus tiba-tiba bilang, sayang maaf, keyboard handphoneku rusak, beliin dong yang baru, mumpung iPhone 16 baru keluar. Oh, itu masih pacar tuh. Pacar. Ceritanya udah pacaran. Mereka tuh tapi baru pacaran kayak sekitar 2 bulanan. Oh. Itu dia. Itu yang jadi masalah ya. Mungkin beberapa orang bilang itu masih normal. Oh ya, Karena ada. Ekonomi orang tuh beda-beda. Betul. Mungkin bagi laki-lakinya dia bisa sanggup untuk membiayai pacarnya buat memberikan iPhone Oh. baru. Mungkin karena keuangannya cukup besar, mapan. Mapan gitu. ya. Tapi gue merasa karena baru 2 bulan kayaknya Too much. agak too much sih. Iya, Iya, too much. benar Ya, too Too much. much ya. Ya. Baru kenal. Menarik. Tapi kalau ngomongin value ya, gue pernah dengar ada suatu TikTok yang lewat di FYP gue. Jadi bilang gini, cewek-cewek umur 18 tahun, cewek-cewek itu emang diciptakan untuk mempertahankan value mereka, gitu. Sedangkan cowok itu kita harus create value dan kita harus sama wanita yang punya value yang tinggi dan lagi mempertahankan value-nya itu, gitu. Jadi umur 18 sampai 30, cewek itu harus mempertahankan value mereka. Mereka harus kelihatan cantik, mereka harus kelihatan pintar, mereka harus kelihatan dewasa, bijaksana, bisa mandiri. Sedangkan cowok harus berusaha untuk menjadi mapan, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang istilah kata kalau standar TikTok nih sempurna gitu, spek nabi gitu. Itu sih menurut gua. Kalau gue punya ributan masalah itu. Kayaknya tuh itu tuh udah dari zaman dulu istilahnya. Oh, oke. Karena kan
kita nih di dunia kita sangat dekat dengan yang istilahnya entertainment. Nah, Nah, di film-film, di TV semua cewek-cewek harus yang cantik, yang elegan. Kalau misalnya untuk dipandang sebagai dia sosok wanita yang benar-benar sempurna. Sementara kalau kita cewek-ceweknya di TV, kalian lihat cewek-ceweknya yang kayak sembrono lah, tomboy lah. Ini bukan cewek biasa, bukan istilahnya, bukan apa bilangnya ya, kayak bukan cewek biasa, bukan sesuatu yang harus kita pandang dengan suatu keindahan. Iya. Karena memang dari industri sendiri juga sudah seksisme itu sudah sangat normal. Mungkin itu karenanya banyak di kita tuh sekarang, karena mungkin konten internet semua segala macam, kita makin mudah melihat. Kita asal buka handphone aja ada TikTok, YouTube, Instagram, semua post orang, wah hidup gue perfect, gue sebagai cewek hidup gue perfect, gue cantik, rambut gue panjang lah, apalah, pendidikan gue tinggi, gue kuliah di mana, gue lulus di mana, gue kerja di mana, gue liburan bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Amerika. Nah, mungkin karena itu kita melihat standar orang kayak gimana, cewek yang lain merasa tuh mau ngikutin. Itu. Itu pengaruh sosial media ya. Iya, makanya jadi banyak istilah kita kelihatannya yang high value. Benar. Padahal sebenarnya apakah dia high value atau enggak kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu. Benar. Cuman ngomong tentang high value ini kan menyebabkan nah ini fenomena yang gue cukup lihat tuh. Rata-rata cewek yang high value itu pasti single gitu. Dan kebanyakan ya, bukan pasti, kebanyakan single. Dan gue sampai bertanya-tanya kenapa. Dan gue ya ini mungkin kita ada cowok 3, mungkin gue mau tahu pendapat kalian juga. Kenapa cowok-cowok ini tuh bisa merasa minder atau merasa terintimidasi dengan cewek-cewek yang high value, cewek-cewek yang punya karir bagus, cewek-cewek yang bisa membiayai diri sendiri. Kenapa rata-rata cowok tuh takut buat ngedeketinnya gitu? Oke. Gimana menurut lu, Gir? Lu kan kalau gue lihat sebagai seorang laki-laki, kalau ada kata high value man, lu adalah orangnya menurut gue. Iya. Betul. Lu kan high value man, betul. Lihat Gimana? bajunya aja udah rapih loh. Bener. Rambutnya udah bagus, udah rapi. Menurut lu gimana ini? Pendapat itu? Kalau menurut gua sih, kalau cowok itu takut ini nggak layak di mata ceweknya gitu kalau gua. Itu yang pertama. Terus udah gitu, cowok itu kan egonya tinggi banget kan. Betul. Iya, benar. Nah itu dia, itu yang dia merasa itu kalau misalkan cewek gua itu udah high value, terus merasa tuh dirinya gua tuh belum se high value dia, jadi egonya kan jadi ini kan Egonya kena. Oke. Sih. Lalu ya gimana? Menurut gua tuh mana ya? Kan kenapa laki-laki tuh takut ya? Takut dengan orang, atau gak berani nih mendekati high value woman. Oh ya, kenapa? Iya kan? Ya. Kenapa? Itu ya karena menurut gua laki-laki itu biasanya balik lagi ego kan? Ego apalagi soal keuangan. Ini paling banget kalau laki-laki tuh egonya kena di situ. Egonya paling kena di situ. Misalnya laki-laki ini belum punya pekerjaan, belum punya apa. Terus kalau misalnya ceweknya udah punya pendapatan lebih tinggi, atau ceweknya lebih kaya gitu. Lebih kaya, itu bisa kena ego. Egonya pasti kena banget. Terus kayak belum dapat kerjaan. Iya, udah dapat kerjaan, udah dapat yang pengangguran gitu. Iya, terus kayak gue dapat kerjaan tuh mungkin gajinya atau kecil di bawah ceweknya gitu. Iya. Sedangkan apalagi di bawah biaya hidup ceweknya gitu. Betul. Laki-laki kan tidak bisa membiayai high value ini kan? Betul. Kebutuhannya kan juga tinggi biasanya. Biasanya. Betul. Misalnya orang tuanya juga ngasih yang lebih tinggi, terus tiba-tiba dengan pacarnya yang baru nih yang di bawahnya, laki-laki tuh biasanya nggak bisa sebanding dengan orang tuanya. Jadi dia mungkin agak egonya kena. Karena itu sih. Betul. Ini lu berdua nyindir gue ya? Aduh.
Ya. Lo merasa? Enggak sih, Lo merasa? enggak sih, gue nggak merasa, Ini kan yang buat yang merasa aja. Gue yang merasa aja ya, betul. Ini nggak offend ke siapa-siapa ya? Iya. Nggak ada offend ke siapa-siapa ya? Iya, Tapi- menarik. Lo ngomong yang untuk dia high value, karena jujur kita untuk maintain high value-nya aja tuh sudah mahal. Iya, gue setuju sama itu. Dari- Betul. Kayak gitu, contoh Skincare-nya. fisiknya aja, skincare-nya aja Ah, mahal iya. banget. Iya. Pasti mahal. Makanya itu. Ya. Mungkin kalau cowok, kalau misalnya lihat skincare, satu skincare aja bisa 300.000 untuk satu botol kecil segini ya. Kalau cowok Mungkin- masih mikir bisa warteg berapa kali? Ya. Selalu apple tuh apple mau makanan ya. Kalau kan. Ya begitulah. Iya. Tapi Simple itu. ngomong-ngomong high value nih, menurut kalian sendiri nih, kira-kira kalian tuh pengen dipandang, mungkin sama Helena ya, mungkin karena Helena cewek itu, kalian tuh sebagai cewek, kalian tuh menurut kalian lebih baik dipandang high value di mata dunia atau di mata lingkungan, atau high value di mata pasangan gitu. Sebenarnya yang lebih penting pasangan sih. Kenapa? Kalau menurut gua. Karena kalau lu menurut dunia, apa gunanya? Emang satu dunia harus tahu lu? Kan enggak. Ruang lingkupnya terlalu luas kan kalau dunia. Iya. Iya. Kalau lu Lingkungan pasangan- deh, lingkungan sekitar deh kalau gitu. sekitar, Skopnya oke. kita skopnya kita kecilin. Oke. Misalnya satu masyarakat aja misalnya ya. Misalnya cuman tempat tinggal. Kan nggak harus, lu kan juga nggak harus kenal semua orang yang tinggal di lingkungan lo. Karena istilahnya kayak untuk apa sebenarnya high value? Kalau misalnya lu sama nyari pasangan aja nggak bisa. Lu sendirian, lu jomblo. Nah, itu. Oke. Aku setuju sih dengan pendapat lu Hel. Karena kan emang kita butuh di pasangan ya. Iya. Karena kan pasangan tuh ya bisa sampai mati gitu, bareng dia. Itu kalau lingkungan kan bisa berubah kapanpun. Bener. Nah, ya kan. Gimana pendapat lu Gir? Kalau menurut aku sih kayak gitu. Aduh, gue bingung ya ini ya, masih. Kalau menurut gua ya, jadi high value itu apa lebih ke diri sendiri sih. Kalau baru pertama kali itu kan. Iya, karena emang harus oke. sendiri sih. Jadi dari pendidikannya, Iya. dari semuanya itu harus tercukupi. Nanti dari itu dipandang high value oleh pasangan, pastikan secara tidak langsung lah kalau misalkan diri sendiri adalah high value kan. Terus gitu pemilihan pasangannya juga harus seimbang kalau menurut gua kan antara ceweknya sama cowoknya. Soalnya kayak tadi kita bahas sebelumnya, kalau misalkan ceweknya high value terus cowoknya nggak high value, nanti cowoknya yang egonya lebih tinggi gitu kan. Kalau menurut gua sih. Menarik. Kalau menurut gua high value di mata pasangan itu lebih penting gitu. Karena balik lagi yang melihat kita itu kan selalu POV atau perspektif yang berbeda-beda juga gitu loh. Dan mungkin perspektif atau POV orang menilai seseorang high value atau enggak itu juga berbeda. Mungkin dari cara dia ngomong. Nah, high value ini kan tidak dilihat hanya dari segi material, tapi juga dari segi bagaimana dia bisa membawa diri, bagaimana dia bisa berkomunikasi dan bisa memperlakukan orang itu dengan lebih baik gitu. Nggak cuma semata-mata dengan pakaian yang lu pakai atau dengan HP yang lu pakai, dengan mobil yang lu pakai. Itu menurut gua pribadi ya, disclaimer menurut gua pribadi tidak mencerminkan lu ini adalah orang high value apa enggak. Yes, benar. Meskipun lu kaya nih, katakan lu pakai mobil mewah gitu, katakan lu pakai BMW Z4, lu punya Alphard dan lain-lain, tapi lu tipe orang yang nggak bisa membawa diri, lu memperlakukan orang seenaknya, lu merasa orang lain itu lebih rendah daripada lu. Menurut gua itu menurunkan high value lu sendiri gitu. Dan yang pasti orang lain maupun pasangan lu, dan bahkan orang seperti itu, ya sorry to say, belum tentu juga bisa dapat pasangan meskipun dia kaya. Iya. Even dapat pun mungkin dia akan menarik orang-orang yang selevelnya gitu. Kayak orang-orang yang mungkin cuman ngelihat dia dari uangnya aja, bukan ngelihat dia dari dirinya dia gitu. Jadi pasangannya mungkin atau orang yang dekat sama dia
mau sama dia bukan karena sifatnya baik, bukan karena dia punya hikmat atau kebijaksanaan, tapi mungkin karena memang ya udah dia cuma sekedar punya uang, terus dia ada di sekitar gua, dia mau sama gue, udahlah gue manfaatinnya sekalian gitu. Kan ada yang seperti itu juga. Menurut gua lebih ke arah sana sih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir lagi, menurut kalian nih, cewek high value ini harus ditakuti atau dipahami sebenarnya? Itu pertanyaan cukup sulit ya, karena itu memakan ego para laki-laki. Jadi kalau menurut gue itu lebih ke arah harus dimengerti. Oke. Harus dimengerti. Kenapa? Karena heavy woman adalah biasanya tuh memiliki keluarga yang memiliki high value juga. Oke. Gimana John? Jadi dia sudah terbiasa diperlakukan sebagai high value woman. Oke. Keluarganya. Oke. Jadi kita harus mengerti habitnya dia seperti apa, kebiasaan dia seperti apa. Kita harus mengerti. Karena menjadi high value woman itu tidak semudah itu. Cukup sulit. Jadi kita harus mengerti, kita harus menghargai dia, kita harus respect dengan apa yang dia mau coba capai. Menjadi high value woman itu kan butuh perjuangan gitu. Jadi menurut gua kita harus mengerti dia gitu. Dingertiin lah. Menarik. Mungkin gimana dulu? Kalau gue juga setuju sih sama Ejon sih. Kayaknya harus lebih dimengerti karena istilah kata apa sih gunanya high value itu setelah kamu punya pasangan? Karena kan yang ujung-ujungnya ngeliat cuma satu orang doang. Oke. Dia menjadi yang terpenting. Benar. Kalau udah menjadi high value terus udah punya pasangan kan jadi enak. Lu nggak harus terus maintain high value lu itu. Jadi bisa lebih stabil ya. Iya. Menarik. Karena kan terkadang kalau orang yang mereka cewek-cewek yang high value tuh mungkin saja nih kalian merasa terkekang. Kalau misalnya karena kayak ya dari mata dunia lah harus semua terlihat perfect. Karena kita terobsesi dengan perfection istilahnya. Kalau misalnya udah punya pasangan kan ya dia doang yang ngeliat. Kenapa kita nggak lihat go dikit? Benar. Benar. Makanya gue juga bilang harus dimengerti. Kalau gini gimana ya? Kalau gue sih harus dipahami ya, bukan takutin ya. Soalnya kan kalau kita menjalani hubungan itu, kalau misalkan dipahamin itu dia jadi berjalannya satu hubungan itu jadi lebih enak kan menurut ya kan, lebih enjoy gitu. Terus dari itu bisa berkembang bareng. Kalau misalnya kalau ditakutin kan jadinya defensif kan. Cewek gue high value terus gue nggak high value, terus dari itu bisa jadi perdebatan juga kan nanti kan jatuhnya kayak gitu sih kalau menurut gue. Gitu. Ya kalau menurut gue tuh gimana ya? Menurut gue gue juga setuju. Menurut gue harus dipahami ya, karena balik lagi high value di sini bukan kita nggak membahas terfokus pada finansial saja gitu. Cuman kan bagaimana orang lain itu melihat kita, pasangan kita melihat kita atau lingkungan kita melihat kita, itu kan juga menunjukkan kita itu punya value. Gitu. Mungkin orangnya biasa aja, nggak kaya banget, secara finansial itu standar. Tapi dia bisa membawa diri, dia bisa menjadi seseorang yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Menurut gue itu bisa dikategorikan sebagai high value juga gitu loh. Baik itu high value man atau high value woman gitu loh. Dan kalau misalnya kita, maksudnya gue sebagai cowok, gue takut sama orang yang high value woman, ya berarti gue juga gak punya value yang tinggi gitu. Jadi gue low value gitu. Kayak kenapa gue harus minder, kenapa gue harus takut sama high value woman kalau misalnya gue merasa diri gue sendiri itu high value juga. Gitu. Jadi lebih ke kalau gue ketemu orang yang lebih high value, gue akan gimana cara gue bisa value gue setinggi dia sampai gue tuh pantas gitu buat bersanding atau di sebelah sama dia. Gue lebih mikirnya ke arah sana sih. Gitu. Oke. Kira-kira kalian ini ada tips and trick gak sih kalau misalnya ini para pendengar kita nih misalnya
ada yang ketemu cewek high value tapi dia minder atau dia takut gitu. Kira-kira ada tips and triknya nggak? Gimana caranya? Gimana ya? Mungkin kalau dari gue sih istilah kata kita tidak akan pernah tahu tanpa kita mencoba. Lu harus seenggaknya punya keberanian dikit. Seenggaknya tuh say hi dulu. Oke. Entah lu kan istilah kita kan belum ketemu maka tak sayang, ya kan? Lu nggak say hi, lu nggak akan tahu orangnya tuh kayak gimana. Betul. Tapi kan tadi lu bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal juga belum tentu sayang ya. Iya. Kalau itu masalah nanti sebenarnya. Oh, itu masalah nanti ya. Nanti pede dulu Yang ya. penting pede dulu. yang penting ya. Oke. Iya, Yang iya. penting sengaja kenalan dulu lah. Oke. Kan soalnya kenalan kalau misalnya dari kenalan pertama kurang cocok juga kan nggak usah dilanjutin. Benar. Bisa. Kalau yang lain gimana? Nanti dulu gua. Lagi dulu. Ya udah. Boleh gini. Dulu deh. Oh, masih Oh, bingung. Oke. Aja dulu. Ini gua dulu ya. Ini gua ada triknya yaitu meningkatkan value lu sendiri. Betul. Karena lu belajar, lu ambil course apapun yang ada di internet kan banyak tuh course, free course banyak itu lu pakai dulu. Karena investasi pada diri sendiri tuh lu nggak bakal pernah rugi. Betul. Tentang pelajaran tuh lu nggak pernah rugi. Betul. Karena pasti bakal kepake untuk kedepannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para laki-laki nih, gue kasih tahu satu hal. Ini hal yang mungkin lumrah dan umum. Carilah gaji di atas UMR kalau misalnya pekerja. UMR bisa 2 kali lipat atau bisa satu kali atau 2 kali lipat. Harus. Kenapa? Ingat guys, perempuan gaji UMR dibilang independen. Laki-laki gaji UMR dibilang standar. Iya. Bahkan bisa dibilang miskin. Nah, Jadi guys, gue punya kasih info kalian nih, itu benar-benar kalian harus cari kerja yang sebagus mungkin, setinggi mungkin. Karena kita laki-laki memang ditakdirkan seperti itu. iya. Gitu, ide gua. Tapi 19 juta lapangan pekerjaan mitos tuh. Kalau itu urusan mereka. Semoga kecapean. Oh. Tapi kan Apa nggak tahu kapan. susah juga kan. Memang dia berjanji 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi emang kita nggak tahu kapan. Oh, oke. Kata mereka kan 2045 adalah Indonesia emas. Oke. Kita tunggu aja. Oh, ditunggu aja. Iya. Benar. Kalau dari Giri apa, Girs? Udah kepikiran belum? Kalau gua ya, kalau misalkan cewek high value itu kan harus diimbangin juga kan sebelumnya sama cowok yang high value juga kan. Menurut gua kan harus misalkan cewek yang berpendidikan, cowoknya berpendidikan juga, ya kan. Terus dari itu kalau untuk cowok-cowok itu menurut gua itu cewek itu kan apa namanya secara ini kan lebih dewasa maksudnya kalau kita ngomongnya di umur yang sama itu Dewasanya lebih cepat. kan. Betul. Makanya menurut gua itu harus cowok harus lebih dewasa sih menurut gua. Terus dari itu punya arah hidup. Oke. Oke. Soalnya kalau misalkan ceweknya udah menemukan arah hidupnya, terus kita masih yang cowok misalkan masih pengangguran lah istilahnya atau gimana kan dia nggak punya arah hidup kan, jadi bingung kan pas. Iya, gak apa-apa. Punya Gak apa-apa. ada senior Pak. Kita Enggak. kan ngomongin Iya. dulu. Enggak. Iya, emang betul. Tenang. Enggak. Aman aja, aman. Kita ngomongin Gua secara tahu. general. Yang merasa aja. Iya. Yang Yang merasa merasa. aja gitu. Ya kebetulan gue merasa sih. Oh. Karena gue pun dalam segi arah hidup juga belum terlalu lihat yang jelas gitu. Arah hidup gue mau kemana? Gue masih mencari. Oke. Gitu. Ya. Kalau dari gue pribadi, menurut gue baik cowok maupun cewek itu dalam melakukan segala hal menurut gue harus punya hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam artian hikmat atau kebijaksanaan ini juga mungkin mirip-mirip sama John, kita harus punya ilmu.
kita harus punya ilmu, kita harus punya pengetahuan yang luas. Jadi ketika kita punya hikmat dan kebijaksanaan itu, kita bisa tahu nih kapan kita harus pakai ilmu yang kita punya gitu. Karena terkadang ilmu doang nggak cukup, kebijaksanaan doang itu juga nggak cukup. Iya. Dua-duanya itu harus berkesinambungan satu sama lain supaya lu ini bisa menjadi orang yang punya value gitu. Dengan lu punya kedua hal itu, lu tahu kapan lu harus pakai ilmu yang lu punya dalam waktu ini gue harus pakai ilmu yang ini gitu. Itu akan membuat lu menjadi orang yang bervalue. Contoh, lu orang yang bijaksana, lu orang yang pendengar yang baik, lu mengerti bagaimana cara membaca orang dan lu bisa ngelakuin itu di waktu yang tepat gitu. Itu akan membuat lu kelihatan kayak, ih dia keren banget ya gitu. Kok dia bisa ngerti gue sih gitu. Atau mungkin dalam kerjaan kalau ilmu lu banyak dan lu tahu gimana cara pakai ilmu lu, orang juga nyari lu gak sih? Gitu. Katakanlah 19 juta lapangan itu mitos gitu. 19 juta lapangan pekerjaan itu mitos. Tapi kalau lu punya ilmunya, menurut gua lu pasti survive. Lu pasti punya pemikiran, lu bisa ngelakuin sesuatu, oh gua harus ngelakuin ini. Kalau misalnya let's say di Indonesia lagi susah nih nyari kerja. Oke, gua ngelakuin ini. Gitu. Gua cari peluang yang lain. Menurut gua kayak gitu sih. Gitu. Gue mau nambahin nih. Apa tuh? Mumpung kan kita targetin, kalian kan yang nonton kan rata-rata Gen Z semua ya. Untuk Gen Z ini, masa-masa muda kalian ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba mempelajari hal-hal baru. Paling enak. Karena kalian di sisi umur kalian masih muda, dan di sisi experience kalian tuh masih agak sedikit kurang, makanya bisa mendambahkan lebih. Itu. Cobalah hal-hal yang baru. Jangan takut guys. Iya, setuju. Menarik. Mungkin gue simpulkan sedikit ya dari percakapan kita hari ini ya. Menurut gue yang bisa kita simpulkan adalah high value itu tidak hanya dilihat dari perekonomian saja, tapi bagaimana kalian bisa membawa diri, bagaimana kalian bisa memperlakukan sesama kalian, bagaimana kalian bisa menjadi orang yang lebih menonjol di antara yang lain. Itu merupakan suatu hal yang high value. Dan kalau lo ketemu sama high value woman, menurut kita sih jangan takut. Coba aja dulu gitu. Karena balik lagi, lu tidak akan tahu lu nih dinilai high value sama orang itu atau enggak sampai lu nyoba. Gitu. Mungkin segitu aja episode kita pada hari ini. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan, kalian ada tema atau cerita-cerita cinta menarik atau cerita cinta yang sedih yang membuat kalian bingung, resah, gelisah, kalian bisa langsung DM di IG Portal Cinta. Nanti kalau misalnya menurut tim sosmed kami itu bagus, kita akan bahas di podcast-podcast selanjutnya ya. Dan jangan lupa, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. See you on the next episode. Bye. Bye.